Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Momon selaku BPD Desa Tangkolo. Dan ini salam untuk Pak Menteri Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini Pak, ada inovasi yang berhubungan dengan mensukseskan, indikator mensukseskan kegiatan ketahanan pangan, yaitu program nasional. Dan Pak Momon ini selaku BPD dan juga termasuk pelopor pencetus di Desa Tangkolo nih, gitu kan. Nah, dan ini sahabat desa bahwa di ketahanan pangan itu tidak mengenal yang namanya area yang luas, lahan sempit pun bisa jadi duit, kan gitu, bisa jadi duit kan itu. Ini salah satu inovasinya. Dan alhamdulillah yang dikembangkan di pekarangan walaupun sempit, ada beberapa varietas yang dikembangkan baik untuk kebutuhan keseharian maupun buah-buah yang sifatnya hortikultura. Kategorinya ini hortikultura nih. Ya, ada buah, ada sayuran dan lain sebagainya. Ini termasuk kategori hortikultura. Dan alhamdulillah ini salah satu pelopor di Desa Tangkolo dengan perwujudan hasilnya. Kalau di buah anggurnya seperti ini, dan nanti kita akan spill ke sebelah sana produk-produknya, kan gitu. Pak Momon nih, Pak BPD, dari hasil kegiatan ini berdampak terhadap lingkungannya seperti apa nih? Korelasinya nih, gitu. Dari satu kegiatan yang kita kawal di pendampingan Kementerian Desa, yang selalu kita gelorakan adalah dampak ataupun output yang dihasilkan dari satu kegiatan, kan gitu ya. Nah, dari kegiatan ini outputnya seperti apa nih? Sejarah dulu ya. Pertama, saya menanam ini dari skala hobi. Itu pertamanya saya lihat-lihat, kok anggur bisa berbuah di Indonesia. Gitu, awalnya seperti itu. Terus saya coba untuk grafting sendiri, membuat bibit bibit sendiri. Terus ya sebelum ke orang lain tentu yang ada di desa ini dulu, gitu. Terutama untuk teman-teman dekat, terus untuk yang di perangkat desa, terus yang teman-teman di sekolah juga saya untuk menanam lah. Pokoknya sekarang menanam dulu, mau jadi mau tidak pokoknya bagaimana nanti. Tapi tetap saya juga memberi ya sedikit bimbingan lah bagaimana caranya menanam ini. Dan alhamdulillah untuk sekarang di Tangkolo juga lebih dari 20 orang yang sudah menanam ini. Dan ya mungkin dari teman-teman itu ya merasa bangga juga, karena sebelumnya kan khususnya di Tangkolo ini belum ada yang namanya pohon anggur. Itu yang taunya di Ukraina, di Jepang yang ada anggur. Alhamdulillah di sini. Nah, jadi untuk sementara sekarang ya untuk daerah di sini mungkin untuk bibitnya sudah siap gitu untuk disuplai lah ke teman-teman dulu begitu. Oke, jadi begini, sahabat desa di seluruh Indonesia. Inovasi itu bukan berarti membuat hal yang baru atau menciptakan yang baru, tetapi memoles yang tadinya belum terbiasa menjadi luar biasa, gitu kan? Ya, betul. Nah, intinya pada saat ini Pak BPD menggrafting anggur yang bawahnya biasa, kan gitu ya, lokal gitu kan, ada Red Master, lalu ada Bella, lalu disambung dengan varietas ekspor, kan gitu, dari luar negeri, impor, mohon maaf. Nah, varietasnya impor, walaupun impornya hanya 5 cm, digrafting disambungkan dengan lokal menjadi luar biasa, buktinya ini, buktinya ini. Nah ini Pak Momon, yang ditanam anggur di sini ada berapa varietas? Dan kebetulan sahabat desa di seluruh Indonesia memanfaatkan lahan pekarangan bisa jadi istimewa dan bisa menjadikan sumber pendapatan bukan hanya dari anggur saja. Tapi alhamdulillah ada sayuran, ada cabai, ada di sana tuh buah-buahan lah untuk ada terong, malah ada lagi yang unik yang namanya apel. Nah ini apel, ini kategorinya apel India. Betul. Nah apel India ini graftingan juga, gitu kan, graftingan juga. Bawahnya pakai pohon
Bidara ke atasnya disambung dengan apel dan bahkan juga dari sini juga sudah beberapa yang diambil oleh teman-teman, katanya ingin juga, tapi berhasil juga sudah membuahkan juga di lokasi yang lain maksudnya. Jadi gini, sahabat desa di seluruh Indonesia, ini ada anggur yang dompolannya panjangnya sekitar 30 sentian. Ini varietasnya apa? Transfigurasi. Transfigurasi. Nah, ini varietas transfigurasi. Dan varietas transfigurasi ini dalam proses baru 50% ya. Iya, menuju ke fase pematangan. 50% lagi nanti fase pematangan. Nah ini pemeliharaan, ada kesulitan nggak dalam pemeliharaan? Dari awal mungkin memang karena baru ya untuk menanam anggur ini memang seperti itu, tapi setelah kita diulat ya maksudnya dari awal penanaman terus kita melihat pertumbuhan seperti apa, terus maunya itu seperti apa, kita menuruti, alhamdulillah bisa berbuah sampai sini. Ini ditanam tanggal 11 bulan 11 nih. Berarti hanya beberapa bulan saja. Ya, jadi baru berapa bulan alhamdulillah sudah bisa berbuah seperti ini. Gitu. Dan untuk varietas di sini bisa nanti dilihat di tagnya hampir 25 varietas yang dikembangkan di sini. Oke. Ini sangat inovasi. Nah, kalau kita berbicara mensukseskan program pemerintah dengan buah yang segar, lalu dikonsumsi, maka akan berdampak terhadap peningkatan kesehatan. Kan gitu ya? Betul. Akan meningkatkan kesehatan. Dari hasil graftingan, nanti bisa meningkatkan perekonomian, kan gitu? Ya, ada nilai jualnya beda. Ada nilai jualnya beda, kan gitu. Nih, berandai kita jual 1 kilonya berapa nih? 100.000 biasanya. 100.000, oke, kita 100.000. Apalagi varietas yang lain bisa lebih dari 100.000 kan gitu. Seperti Jupiter itu kan bisa lebih mahal kan gitu. Nah ini, inovasinya seperti itu. Varietasnya ada 25 varietas, kategorinya impor, bawahnya lokal. Kan gitu ya. Nah, pemasaran benih nih, sudah sampai mana? Ya, sekitar Kuningan, alhamdulillah. Saya juga kan kalau yang baru biasanya mau langsung ditanam, yang datang ke sini terus mau ditanamkan juga di sini. Buatan untuk wilayah Ciamisnya udah kerja desa, termasuk ada yang mau sama potnya, ada yang mau bibitnya saja. Buatan dari Ciamis juga banyak yang sudah ke sini ya, untuk datang untuk menanam bibit dari sini. Ini acung jempol. Pak Menteri, inovasi nih dari PPD untuk menggerakkan lingkungan masyarakatnya dalam hal mengembangkan buah-buahan terutama hortikultura di anggur kan gitu. Nah, Kang, kalau ini jenis apa, Kang? Itu Ninel. Ini Ninel. Varietas Ninel dan nanti pematangannya ini buah akan berbeda. Merah ya, kalau ini berbeda warna. Itu lebih bulat kuning ke merah, kalau itu merah nanti full. Ini merah full, ini baru fase 40%. Iya. Dalam hal tahap pembesaran. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan juga kepada semua warga desa di seluruh Indonesia. Ini nih. Dekat. Nah, ini bulirnya besar. Ada faktor yang bisa membuat bulir besar. Yang ke satu, nutrisinya terpenuhi maksimal. Dan yang kedua, ada penjarangan. Kalau tidak ada penjarangan, maka buah ini akan terlalu padat. Yang akhirnya perkembangan pembesaran buahnya itu tidak akan maksimal, kan gitu? Tidak akan maksimal. Jadi, kalau pengen buah anggurnya besar-besar seperti ini, seidealnya ada pengurangan sekitar 35% dari perdompol. Gitu kan? Kalau tidak dikurangi, maka ini akan terjadi buahnya kecil-kecil. Seperti itu. Termasuk rawan penyakit juga, termasuk rawan tumbuhnya di sini hama karena terlalu rapat, gitu. Terutama ini embun tepung, ini akan bisa terjadi pertumbuhannya sangat cepat di sini. Oke, Pak BP dari sini, mohon maaf. Oke, ini varietasnya? Ini transfigurasi juga ini. Transfigurasi. Ini jenisnya transfigurasi. Nok sini, Nok. Tolong sini. Kita icip-icip. Ini pematangannya masih baru 80%. Iya, 80%. Baru 80%.
karena warnanya belum utuh maksimal. Ya. Belum utuh maksimal. Tapi kalau kita berbicara tentang kualitas buah ini sudah masuk kategori di atas standar. Dan bagus nih, sudah kategorinya bagus. Satu, tidak pecah. Yang kedua, warnanya utuh. Bulatnya, lonjongnya, bulatnya ini sesuai dengan F1-nya transfigurasi gitu kan. Kita icip-icip. Kita cip-icip. Manis. 80% udah manis. Karena belum begitu matang ya. Baru 80% udah manis. Kita cross check lagi. Ini juga hasil dari penjarangan. Ya. Nok punten nok. Nah, kalau ini kayaknya tadinya kurang Ya, penjarangan. betul. Ya. Kurang penjarangan, jadi buahnya agak kecil-kecil. Ya. Agak kecil-kecil. Kalau Yang lebih besar kesini- yang belakang tuh, yang belakang lebih besar lagi. Oh iya, yang ini lebih besar karena penjarangannya itu 30% dikurangi. Jadi pemekaran buahnya bisa maksimal, nutrisi terserapnya bisa maksimal. Pak BPD, 25 jenis dari anggur yang dikelola dan dikembangkan. Ya. Kalau kita menjual dengan harga satuannya berapa? Kalau misalnya harga satuan untuk bibit itu tergantung tinggi dan jenisnya. Oke. Ya, ada contoh misalnya saya ambilkan dulu. Nah, untuk yang tinggi segini, biasanya saya menjual di harga 50.000. Oke. Ya, kalau yang 1 meter up atau bahkan ada yang semi indukan sana bisa 200.000 itu. Oke. Jadi, sahabat desa, inovasi itu memang diperlukan. Baru 8-10 daun, 12 daun maksimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun, ini bisa harga jualnya 50.000. Betul. Dan tidak ditawar lagi biasanya. Dan tidak ditawar lagi, itu standarisasi benih kan gitu lah. Dan ini sudah siap layak tanam. Iya. Ini nok. Nah, ini hasil graftingan. Graftingan bukan tunas bawaan. Nah, ini grafting disambung, lalu dengan penyambungan yang benar, ya, kulit ketemu kulitnya, maka akan tumbuhnya seperti ini. Ini hasil graftingan. Jadi kalau pilih benih anggur, membeli benih anggur, lihat ada bekas graftingannya enggak. Kalau enggak ada graftingan berarti itu indukan asli. Bisa lokal juga. Bisa terjadi lokal gitu kan. Ya. Kalaupun impor, kita tanam tanpa grafting, maka kekuatannya itu akan berbeda. Nah, berbedanya apa? Karena di asli habitatnya, umpamanya di Ukraina, di Cina, ataupun dari negara mana yang kita tanam di sini, karakter pH tanah berbeda, suhu berbeda, maka menghasilkan buah yang berbeda, kan gitu ya. Nah ini bagi yang membutuhkan benih, kita iklankan nih. Bagi yang butuh benih, nanti kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dimanapun sahabat desa membutuhkan benih anggur, kalau pengen buahnya seperti ini, kategorinya impor, boleh menghubungi Pak BPD atau saya sendiri. Biasa, presentasi. Ya, boleh. Nah, demikian sahabat desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah TAPM Kabupaten Kuningan bisa berkunjung ke Tangkolo dan mengcross-check dan ngobrol-ngobrol, termasuk potensi peluang usaha lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.